Jadi buronan aparat, 106 pentolan KKB teridentifikasi. Ini strategi Panglima TNI untuk tangani keamanan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua masih terus menebar teror di bumi Cendrawasih. Aparat gabungan TNI Polri terus bekerja secara optimal melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap KKB Papua. Kini Polda Papua telah menetapkan sebanyak 106 anggota KKB Papua di berbagai wilayah Papua dalam daftar pencarian orang atau DPO atau buron. Hal itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Faisal Ramadhani, dalam acara silaturahmi OPS Damai Kartens 2023 bersama insan pers di Jayapura. Dia mengatakan Polda Papua telah menyebarkan foto wajah dan nama anggota KKB ke semua kabupaten atau kota yang menjadi basis kelompok tersebut. Faisal mengungkapkan hasil pemetaan terbaru bahwa sedikitnya ada 500 anggota KKB yang tersebar di berbagai wilayah di Papua. Upaya pengejaran dan penangkapan mereka di seluruh wilayah Papua terus dilakukan aparat. Jumlah KKB berkisar lebih kurang 500, tapi itu yang teridentifikasi ya. Yang kami ketahui nama-namanya, ujar Faisal. Dari jumlah tersebut, 106 diantaranya telah dimasukkan ke daftar pencarian orang oleh Polda Papua. Yang masuk DPO itu para pentolan pimpinan KKB, katanya. Dari video yang ditayangkan Antara News, beberapa di antara DPO dimaksud adalah Yosep Kemong, Yuspi Waker, Tandi Kokoya, Obed Waker, Angga Waker, Yohanes Magai, Lis Tabuni, Elan Waker, Ayub Waker, Johnny Botak, Sabinus Waker, Yuhamdo Waker, Ferry Elas, dan Konius Waker. Faisal mengaku selama 5 tahun terakhir bertugas di Papua, setiap tahunnya menangani 40-50 kasus KKB. Dia mengatakan tahun lalu polisi menggunakan strategi penegakan hukum lebih kepada soft approach yang tidak terlalu kencang. Namun pada tahun 2023 ini, polisi akan kembali melakukan penegakan hukum, bukan hanya kepada KKB, tetapi juga kepada pihak-pihak yang mendukung, baik lewat logistik maupun lainnya. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pihaknya menggunakan 3 strategi pendekatan dalam menangani situasi keamanan di Papua. TNI masih tetap melaksanakan operasi di sana dalam rangka tertib sipil dan membackup tugas-tugas kepolisian karena memang lebih mengedepankan pada penegakan hukum. Kemudian, ini kami laksanakan melalui 3 pendekatan, kata Panglima TNI Yudo Margono di Gedung DPR RI Jakarta. Yudo menyebut pendekatan pertama ialah menggunakan soft approach, yakni pendekatan melalui pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Pendekatan kedua lanjutnya ialah menggunakan culture approach, yakni pendekatan kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kepemudaan. Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pengobatan, bakti sosial, dan sebagainya. Ini khusus untuk daerah-daerah yang kami nilai tingkat keamanannya masih kondusif, tambahnya.
Kemudian pendekatan ketiga menggunakan hard approach, yakni pendekatan melalui operasi tegas yang digunakan pada daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi saat berhadapan dengan KKB Papua. Kami melaksanakan dengan tegas, dengan bersenjata, karena memang kami pasukan militer yang menghadapi kontak tembak, ya kami laksanakan dengan tegas. Tapi tetap, apabila tertangkap, ya kami serahkan kepada polisi untuk diproses hukum, jelasnya. Dia juga menjelaskan memetakan tingkat kerawanan daerah-daerah di Papua untuk menyesuaikan dengan pendekatan yang akan digunakan TNI di daerah tersebut. Di situ kami petakan, sehingga para prajurit juga kami atur, mana yang melakukan soft kultur maupun mana prajurit-prajurit yang melaksanakan hard approach, ucapnya. Yuda menegaskan, keamanan masyarakat di Papua penting dikedepankan. Kesepakatan jeda kemanusiaan di Papua selama 6 bulan juga pernah ditandatangani pemerintah Indonesia melalui Komnas HAM dengan United Liberation Movement of West Papua pada 15 November 2022 lalu. Ketika enggak ada jaminan keamanan kepada masyarakat, ya apa gunanya melaksanakan jeda kemanusiaan? Kita tahu kan kemarin dinyatakan jeda kemanusiaan, masih ada kontak tembak, katanya. Dia mengatakan apa yang disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI terkait situasi dan kondisi keamanan terkini di Provinsi Papua. Itu merupakan hasil kunjungan langsung ke Papua. Dia mengatakan apa yang disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR terkait situasi dan kondisi keamanan terkini di Provinsi Papua itu merupakan hasil kunjungannya langsung ke Papua. Saya harus datang ke Papua untuk melihat kondisi dan situasi secara langsung, baik prajurit saya maupun komunikasi dengan tokoh masyarakat, maupun tokoh di sana, ujar Yudo. Adapun dalam rapat kerja antara TNI dan Komisi 1 DPR RI di Jakarta, Kamis dibahas terkait situasi dan kondisi keamanan terkini di Papua, serta pemenuhan kebutuhan alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI.